Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada arisan bodong dengan iming-iming keuntungan besar, korban merugi hingga 2 miliar rupiah. Gara-gara sakit hati, seorang cucu tega membunuh neneknya sendiri. Sopir truk dan angkutan barang protes rencana kebijakan penindakan angkutan kelebihan dimensi dan muatan oleh pemerintah. Ya, waspadalah jika ada yang menawarkan investasi dengan keuntungan besar. Di Cirebon, seorang wanita ditangkap usai menipu ratusan korban dengan modus arisan bodong hingga 2 miliar rupiah. Yulia Mirantika tak dapat berkutik saat ditangkap petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota Selasa siang. Wanita yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini ditangkap setelah dilaporkan beberapa korban arisan yang dikelola olehnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita ponsel, print-out rekening dan status media sosial tersangka yang mempromosikan arisan online. Pelaku telah menjalankan arisan bodong ini sejak 3 tahun lalu. Modusnya, tersangka mengiming-imingi korban dengan keuntungan mencapai 60% dari modal yang ditanamkan. Tergiur dengan keuntungan besar, tak sedikit korban yang mempercayakan uangnya hingga ratusan juta rupiah. Bahkan salah satu korban mengalami kerugian hingga 1 miliar setelah mengajak anggota keluarganya mengikuti arisan online tersangka. Minimalnya 1 M lah. 1 M. 1 M. Iya. Yang masuk tuh. Yang masuk tuh orang banyak 100 lebih tuh. Kalau bapak sendiri uangnya Enggak kalau ibu yang ikut. Kalau bapak, Ibu berapa? Kalau ibu berapa? kalau ibu tuh kurang lebihnya 50-an, 55 ya. Setelah mendapatkan uang, tersangka lalu berdalih jika rekeningnya terblokir hingga tak mampu mengembalikan uang modal maupun keuntungan yang dijanjikan. Jadi modusnya pelaku ini menawarkan arisan ya dengan keuntungan ini mencapai kurang lebih 60% ya setiap bulan ya, dari modal yang ditanam oleh korban. Ya, namun baik itu keuntungan maupun modal ya ini tidak didapatkan lagi oleh korban ya. Namun ini ditutup untuk membayar dari korban-korban sebelumnya. Nah, ini jadi pelaku ini sudah melakukan arisan ini selama 3 tahun belakangan ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Ya, misteri kasus pembacokan kakek di Cimaragas, Ciamis akhirnya terungkap. Pelaku yang merupakan tetangga korban ditangkap di rumah orang tuanya. Isak tangis mewarnai penangkapan seorang pria di rumahnya. Keluarga tak rela saat pria berinisial RR digelandang petugas Satreskrim Polres Ciamis. Pria ini ditangkap atas kasus pembacokan yang terjadi pada seorang kakek bernama Nanang, 64 tahun, warga Cimaragas, Kabupaten Ciamis pada Minggu lalu. Setelah melakukan penyelidikan, misteri kasus pembacokan ini akhirnya terungkap. Pelaku dan korban merupakan tetangga sebelah rumah. Saat polisi datang, pelaku sempat sembunyi dan tidak mau keluar kamar. Bahkan petugas harus membujuk pelaku melalui plafon kamar pelaku. Tak berselang lama, akhirnya pelaku menyerahkan diri. Petugas langsung menggelandang pelaku ke Mapolres Ciamis. Ternyata tersangka kembali ke rumah dan diam di kamar menyendiri. Dan kami sudah berupaya negosiasi di lapangan, di rumah pelaku, didapat bahwa pelaku itu cukup kesulitan dan tidak membuka pintu kamarnya, demikian. Dan alhamdulillah akhirnya kita bujuk dengan tokoh masyarakat di lapangan yang bersangkutan mau keluar dan akhirnya menyerah diri ke kami, demikian. Untuk sementara kita masih dalamin karena yang bersangkutan dalam pemeriksaan kami.
Hingga kini polisi masih mendalami motif pembacokan yang dilakukan pelaku. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku di RSUD Ciamis. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh cucu kepada neneknya di Ciamis. Ada 28 adegan yang dipraktekkan pelaku saat melakukan aksi kejinya. Dengan pengawalan ketat aparat, pelaku bernama Salman Al-Farizi memperagakan 28 adegan dalam rekonstruksi pembunuhan yang terjadi di rumah pelaku. Dalam adegan ke-16 terlihat pelaku menghantam korban menggunakan cobek untuk memasak. Tak hanya sampai situ, ternyata pelaku terus menganiaya korban yang sudah tak berdaya dengan senjata tajam berulang kali. Dalam rekonstruksi juga terungkap jika pelaku sempat berniat mengubur korban di dalam rumah. Namun pelaku mengurungkan niatnya karena lantai rumah keras. Untuk menutupi jejaknya, akhirnya pelaku membungkus korban dengan selimut dan membuang jasad sang nenek ke hutan bambu. Menurut Kapolres Ciamis, rekonstruksi ini bertujuan mencocokkan keterangan tersangka dengan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Dan ada beberapa temuan menarik, di mana pada saat proses BAP, tersangka mengakui menggunakan sabit bagian punggung. Ternyata pada saat direkonstruksi, tersangka mengakui bahwa menggunakan sabit bagian tajamnya atau bagian dalam untuk memukul bagian kepala korban. Ada berapa adegan kan? Adegannya kurang lebih 28, ya, kurang lebih 28. Ini apa dan jadinya yang terungkap? Jadi motifnya yang terungkap tetap sama dari awal, si tersangka ini sakit hati kepada korban. Diduga pembunuhan keji ini dilakukan pelaku yang kesal terhadap neneknya. Rekonstruksi pun mendapat perhatian dari warga sekitar. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. 4 orang kawanan begal motor diringkus polisi. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. 3 pria ini tak berkutik saat sejumlah anggota tim Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Majalengka menggerebek tempat persembunyiannya di kawasan Ligung Senin malam. Ketiga pria bernama Gugi Gustaman, Adi Mulyadi, serta Aji Prasetyo diduga merupakan komplotan begal motor yang menyasar para pengendara di jalanan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sebilah golok serta celurit. Sebelumnya, polisi juga menangkap 1 pelaku lainnya bernama Irda Apriansyah. Para pelaku langsung digelandang ke Mapolres Majalengka. Kapolres Majalengka mengatakan dari hasil penyidikan sementara, para pelaku sudah berulang kali melakukan aksi begal di sejumlah wilayah Majalengka. Para pelaku ini tergolong sadis karena mereka tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. 4 unit sepeda motor disita petugas dari tangan pelaku. Kurang lebih 2 minggu, seluruh rangkaian komplotan ini dapat kami ungkap, ya, lengkap beserta alat bukti beserta barang bukti yang diambil dari para korban. Karena mereka ini tidak segan-segan untuk melukai korbannya, ya, di malam hari untuk rangkaian peristiwa yang mereka lakukan ini terhadap para korbannya. Akibat aksi sadis pelaku, salah satu korban menderita beberapa luka sabetan senjata tajam di bagian tangan dan punggung. Tak hanya kehilangan motor dan ponsel, korban harus menjalani operasi di rumah sakit. Dari Jati 7, dari rumah saudara mau pulang. Mau pulang. Terus dari belakang langsung dibacok atau Iya, gimana? langsung dibacok ininya pakai celurit. Berapa kali bacokan? Kalau ini 1 kali, kalau ini 2 kali. 3 kali. 3 kali. Ibu nggak ngeh ada orang dari belakang itu? Ingat ada orang bawa motor dari belakang nyorotin tuh. Ikutin. Saya balak tuh, taunya langsung bacok. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Majalengka dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.